Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil amin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allah barik lana fi umrina wa barik lana fi ahlina wa auladina wa barik lana fi ma ataitana. Allahumma rabbana fir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li asatidatina wa li ikhwanina wa akhwatina wa li aqribaina wa liman lahu haqqun alaina innaka antal ghafurur rahim. Bapak Ibu yang berbahagia, peserta ngaso sore hari ini, baik yang ada di layar Zoom maupun yang ada di Facebook. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kehidupan kita, memberkahi keluarga kita, memberkahi semua yang diberikan kepada kita, sehingga kita bisa senantiasa mendapatkan dan bisa berbuat baik kepada sesama. Salawat salam kita sampaikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu yang berbahagia, insya Allah sore hari ini kita akan lanjutkan pengajian kita di kitab Syarah Nasaihul Ibad di bab Al-Khumasi, dan kita akan mengaji dari makalah yang keempat. Dari makalah yang keempat dari bab Al-Khumasi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana biwabi ulumi fid dharain amin. Wal maqalatur rabi'ah an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ad-dhulumatu khamsun was-suruju laha khamsun. Hubbud dunya dulmatun wasiraju laha at-taqwa waddanbu dhulmatun wasiraju lahu at-taubah wal qabru dhulmatun wasiraju lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wal akhiratu dhulmatun wasiraju laha al-amalus salih wasiratu dhulmatun wasiraju laha al-yaqinu. Ini makalah yang keempat dalam kitab Syarah Nasaihul Ibad dari kitab Al-Munabbihat, diambil, dinukil dari ungkapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang kalau dalam ilmu hadis disebut dengan hadis mauquf. Jadi hadis yang berhenti kepada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Bakr As-Siddiq, nama yang sudah tidak asing lagi bagi kaum muslimin dimanapun. Khalifah pertama dari Khulafaur Rasyidin pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang begitu banyak cerita kebersamaannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, ad-dhulumatu khamsun. Ad-dhulumatu khamsun. Kegelapan itu ada 5. Ada 5 macam kegelapan. Wasuruju. Wasuruju jamak dari kata siraj, bidhammataini, duanya dibaca dhammah. Jadi sin dan rohnya dibaca dhammah. Wasuruju laha, bagi 5 kegelapan itu juga ada khamsun. Ada
Suruj artinya penerang, lampu, lentera, itu apalagi itu obor, itu namanya siroj atau zamannya suruj, lampu penerangnya, apalagi itu yang disebut apa, lampu, obor, lentera, ada 5 minus sifat. Lalu diuraikan, yang pertama adalah hubbud dunya. Hubbud dunya, mencintai dunia. Ini naluri manusia yang Allah berikan. Seperti dalam surah Ali Imran kan, yang disebutkan ayat ke-14 surah Ali Imran. Silakan kalau dibuka mushafnya, firman Allah, Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah wal khailil musallamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Jadi secara naluri memang Allah ciptakan pada diri manusia itu rasa cinta pada dunia. Ini menjadi, kata Abu Bakar, ini bisa menjadi sumber kegelapan. Jadi ketika orang, ya bukan hanya cinta dunia sih, bahwa cinta apapun itu bisa menjadi kegelapan. Jadi yang pernah kita baca dalam nasihat sebelumnya bahwa al-hubbu tu'mi wa tusim. Cinta itu bikin buta, bikin tuli. Cinta buta, cinta tuli itu bisa kacau juga. Nah ini hubbu dunya itu demikian. Dia dulmah, memberikan kegelapan. Kalau penjelasan Syekh Nawawi, li'annahu yuqi'u fi syubhat, summa fil makruhat, summa fil muharramat. Nah, dikata Syekh Nawawi karena hubbud dunya, jadi cinta dunia itu bisa yuqi'u, menjatuhkan seseorang fi syubhati, dalam perkara-perkara syubhat. Di gray area ya. Jadi kalau orang kena cinta dunia ya syubhat itu ya akan mudah masuk ke sana. Jadi syubhat ini kan nggak jelas halal haramnya, gitu kan. Kalau di hadisnya kan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuha katsirun minan nas. Yang halal jelas, yang haram jelas, di antara keduanya ada namanya syubhat. Jadi, banyak orang yang tidak mengetahuinya. Nah, ini ketika orang di hatinya diliputi oleh rasa cinta dunia, apalagi sampai berlebihan yang disebut dalam surah Al-Fajr, wa tuhibbunal mala hubban jamma, kalau sampai begitu ya udah, itu nanti tidak hanya syubhat. Jadi setelah yang syubhat, yang remang yang itu ya, remang-remang ya bahasanya itu, abu-abu, abu-abu, jadi nggak putih, nggak hitam, abu-abu. Summa fil munkarat, summa fil makruhat. Nah, kalau syubhatnya diterjang, maka kalau di hadisnya kan faman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Yang jatuh dalam perkara syubhat, maka berpotensi jatuh pula dalam perkara haram. Nah, kalau syubhat sudah dilanggar, maka akan masuk kepada fil makruhat. Hal-hal yang makruh, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak disukai oleh agama. Kalau makruh itu kan dari kalimat wa karroha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, itu kan karroha, yang nggak suka, benci, sesuatu yang dibenci. Ya, kalau makruh, sesuatu yang dibenci oleh agama. Nah, kalau sudah makruh juga dilanggar, maka summa fil muharramah, kemudian akan masuk pula dalam perkara-perkara yang haram. Jadi ini penjelasan Syekh Nawawi dari
pernyataan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang dinukil oleh Imam Ibnu Hajar, hubbud dunya dulmatun. Cinta dunia itu adalah kegelapan. Qala sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Hubbud dunya, cinta dunia itu ra'su kulli khati'atin, kepala setiap kesalahan. Rahul Baihaqi Anil Hasan Al-Basri. Ini Hasan Al-Basri meriwayatkan dari Nabi. Hasan Al-Basri ini tabi'in, jadi nama sahabatnya nggak disebut. Riwayat di Nugaba, riwayatkan Al-Baihaqi yang mengatakan hubbud dunya, cinta dunia itu adalah ra'su kulli khati'atin. Ini kalimat yang juga sering kita dengar. Begitu orang sudah berambisi untuk mendapatkan dunia, maka kemungkinan akan terjebak dalam kesalahan-kesalahan itu ada. Qala Al-Ghazali, kata Imam Ghazali, wa kama anna hubbaha ra'su kulli khati'atin fa bughduha ra'su kulli hasanatin. Kalau Al-Ghazali memberikan penjelasannya dengan kebalikannya dari riwayat Al-Baihaqi Hasan Al-Basri, sebagaimana wakama, dan sebagaimana anna hubbaha, mencintai dunia itu ra'su kulli khati'atin, adalah kepala semua kesalahan, fabughduha, maka membenci dunia itu ra'su kulli hasanatin, adalah kepala semua kebaikan. Ini juga kalimat yang perlu kajian, ya, tidak sabar namanya, karena ya kalimat Ghazali ini kan orang yang pernah berada pada puncak dunia sebagai ulama ketika menjadi imamnya An-Nidhamiyah pada masa keemasannya itu. Dia sudah mencapai puncak itu, dia sebagai ulama pada puncak tertinggi, dan sampai disitulah kemudian mengalami titik balik. Jadi itu pengalaman spiritual yang terjadi pada Imam Al-Ghazali. Jadi sehingga dia bisa menyampaikan bahwa kalau hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, maka fabughduha ra'su kulli hasanatin. Nah, ini ya, jangan dibenturkan dengan keberadaan dunia sebagai wasailul hayat, ya. Manusia dalam kehidupannya memerlukan dunia yang menjadi sarana. Jadi ini hubbud dunia ini tidak hanya orang kaya, orang miskin juga bisa hubbud dunia. Jadi ini nggak dibatasi. Jangan kemudian kalau orang kaya itu hubudnya nggak selalu juga. Bisa jadi orang kaya itu zuhud, bisa jadi yang hubbud dunia itu masih miskin, bisa jadi. Nah, ini akan ketahuan antara hubbud dunia atau tidak itu pada saat penggunaan, mulai dari cara mendapatkan sampai pada penggunaan terutama. Jadi kalau orang menjadikan dunia sebagai sarana kehidupan, maka apapun yang dia dapatkan itu menjadi sarana untuk mengamalkan agamanya. Jadi kalau secara global, jadi kalau orang yang hubbud dunia menjual apapun untuk mendapatkan dunia. Kalau orang yang menjadikan sebagai syaratnya, apapun dunia ini digunakan untuk mencapai pengamalan agama. Nah ini hubbud dunya adalah dulmah, kata Abu Bakar, maka wasirojulaha, dan yang menjadi lampu, menjadi lentera bagi kegelapan dunia itu, kegelapan hubbud dunia itu adalah at-taqwa. Lenteranya adalah at-taqwa. Ini bisa, kalau yang tadi saya sebutkan di surah Ali Imran ayat ke-14, maka langsung bisa dibaca di ayat ke-15-nya. Jadi secara naluri alamiah, ayat ke-14, manusia ya hubbud dunya nalurinya. Tapi kemudian Allah menuntut, ayat ke-15-nya,
Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqau inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanu minallah wallahu basirun bil ibad. Nah, ini kalau kita mudah saja misalnya kita ambil kalimat ini dengan penjelasan Al-Qur'an. Bagaimana orang bertakwa dalam urusan hubud dunia ini? Bagaimana orang bertakwa dalam urusan hubud dunia? Nah, baca aja ayatnya, tekan berikutnya 16-17-nya. Jadi orang bertakwa dalam urusan dunia itu adalah alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Jadi sederhana ya. Jadi kalau kita pahami dengan mudah itu, jadi konteks hubud dunia, hubbus syahawati minan nisa wal banin ini. Nah, bertakwanya seperti apa? Ini penjelasan yang mudah di sini. Mereka yang menyatakan Rabbana innana amanna. Kami ya Allah sesungguhnya kami adalah yang beriman. Faghfir lana dzunubana, ampuni dosa-dosa kami wa qina adzabannar. Jaga kami dari api neraka. Nah, ketakwaan dalam konteks ini lebih jelas as-sabirin, orang yang sabar ketika menghadapi kesulitan dunia. Was-sadiqin, orang yang jujur, yang benar dalam urusan dunia. Ini agak sangat berat ini kan. Misalnya disebutkan tentang at-tajir as-saduq. Hadis Nabi tentang pedagang yang jujur. Nah, itu sampai dijanjikan pada at-tajiru shadiqul amin tahtan dilil arsy yauma la dilla illa dillu. Pedagang yang jujur, yang terpercaya, maka akan ada di bawah naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ini kan. Jadi muamalah, usaha dengan jujur, dengan sidik. Wal qanitin, orang yang tunduk, orang yang taat. Jadi disiplin dengan aturan, tidak menghalalkan semua cara, gitu kan. Ini kalau konteks yang kita pahami dalam konteks ini ya. Ketakwaan dalam urusan hubud dunia. Wal munfiqin. Wal munfiqin, orang-orang yang berinfak, menginfakkan apa yang dia dapatkan. Jadi dunia tidak kemudian hanya dikumpulkan yang dalam surah Al-Humazah wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Jadi harta itu ya, dunia itu untuk berinfak. Kemudian wal mustaghfirina bil ashar, orang yang beristighfar pada waktu sahur, pada waktu menjelang subuh. Ini di antara penjelasan Al-Quran yang sangat operasional ya, tentang bagaimana ketakwaan dalam menghadapi godaan dunia. Nah, ini kalau penjelasan di Syahnawi, kembali ke kitab Bahasa Libat. Jadi wasirojulah at-taqwa. Jadi lentera, lampu untuk menghadapi kegelapan hubud adalah at-taqwa. Al-ikhtirazu bi ta'atillahi an uqubatihi. Yaitu al-ikhtiraz, yaitu membentengi diri, bi ta'atillah, proteksi diri dengan mentaati Allah, an uqubatihi, karena takut uqubah, takut iqab, takut hukuman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kalau dalam surah Ali Imran ini ayat ke-17. Jadi itu yang secara teks operasional gitu ya. Bagaimana takwa dalam urusan harta benda, mulai dari as-sabirin, was-sadiqin, wal qanitin, wal munfiqin, wal mustaghfirina bil ashar. Oke, jadi ini penjelasan Nawawi. Waruya annahu sallallahu qala, diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda,
innaka lam tada syai'an ittiqa Allahi azza wa jalla illa a'taka khairan minhu. Rawahul Imam Ahmad wan Nasa'i. Yang hadis yang menjelaskan tentang pentingnya ketakwaan. Innaka sesungguhnya engkau lam tada tidak meninggalkan syai'an sesuatu ittiqa Allahi azza wa jalla karena takut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau godaan dunia itu kan misalnya ada peluang. Tapi peluang ini kalau kembali ke depannya ada unsur syubhat, ada unsur haram atau ada unsur makruh. Ini peluang. Peluang yang di sana kemungkinan ada unsur syubhatnya, ada unsur makruhnya, ada unsur haramnya. Lalu orang dapat peluang itu berani meninggalkannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, takut kepada Allah, padahal ini peluang di depan mata, tapi ya peluang itu ada aroma-aromanya tadi. Nah, ini janji Allah dalam hadis ini, illa a'toka. Sesungguhnya jika engkau mau meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah itu, illa a'toka. Pasti Allah akan berikan kepadamu khairan minhu. Yang lebih bagus dari apa yang kau tinggalkan itu. Nah, ini akan bisa mudah kita lakukan insya Allah kalau sejak awal kita memiliki standar bahwa dunia ini ujian. Kalau kita sejak awal apapun yang ada di dunia ini, wa nabluukum bil khairi wasyarri, kebaikan atau keburukan itu adalah ujian. Dan ujian ini adalah ujian keimanan, ujian ketakwaan. Nah, kalau kesadaran itu tetap terjaga, maka insya Allah ini akan peluang-peluang haram itu bisa dihindari. Peluang-peluang apalagi sampai haram, makruh syubhat bisa dihindari dan memiliki harapan besar. Allah akan memberikan yang halal yang lebih baik lagi. Allah illa atakallahu khairan minhu. Rawal Imam Ahmad wan Nasa'i. Jadi seringkali orang itu merasa takut kehilangan peluang, apalagi yang kemudian merasa bahwa ini momen peluang itu belum tentu bisa diulang. Tapi kalau dalam peluang dunia yang ada di hadapan itu ada aroma dari syubhat sampai haram, makruh haram, ya ini kalau bisa meninggalkannya karena takut kepada Allah, Allah menjanjikan akan diganti dengan yang lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab. Kalau cerita pengalaman orang-orang yang memilih jalur ini, insya Allah cukup banyak sekali, misalnya kan godaan-godaan yang berbau dosa, kemudian bisa dihindari. Insya Allah ada ganti yang jauh lebih baik dari peluang yang pernah godain itu urusan dunia. Allah alam, jadi ini ujian keimanan ya, ujian ketakwaan dalam hal kekayaan, dalam hal urusan dunia. Itu yang pertama. Jadi bagian pertama nasihat Abu Bakar, jadi hubbud dunya dzulmatun wasirajulahu at-taqwa. Bagian kedua, wadzanbu dzulmatun. Dosa itu adalah kegelapan. Wasirajulahu at-taubatu. Dan lenteranya, lampunya, penerangnya adalah taubat. Jadi dosa itu gelap. Jadi makanya kalau di hadis dijelaskan, ruwiya annahu sallallahu maqala, diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda'u fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba saqula qalbuhu
wa in ada zida fi hatta ta'lu ala qalbi wa huwa ranul ladzi dzakarahu Allah taala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Rawal Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Nasa'i wa Ibnu Hibban wal Hakim. Ini penjelasan dari nasihat Abu Bakar yang kedua, bahwa dosa itu gelap. Makanya kalau orang makin banyak dosanya, nanti akan makin gelap pula hatinya. Jadi kalau para santri dulu suka diingatkan untuk menjaga, mencemerlangkan hati itu dengan cara mengurangi atau menjauhi dosa. Nah, kalau ada dosa ya, seperti dalam nasihat ini, untuk mencemerlangkan kembali hati, untuk membuat pikiran itu menjadi kembali cerah, maka dengan cara bertaubat, banyak istighfar, banyak amal soleh. Nah, Nabi bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza akhto'a, jika berbuat salah. Di kalimat yang lain, idza adnaba, jika berbuat dosa. Khoti'atan, satu kesalahan, maka nukitat, akan bernoda, akan menempel noda fi qalbihi, di hatinya, nuktatan sauda, nuktatun sauda, jadi akan nempel di hatinya itu nuktatun, jadi noda hitam. Ya, tergantung ini besar kecilnya dosa ya. Jadi makin besar dosanya, makin besar pula noda hitam yang menutupi hatinya. Makin kecil dosanya, makin tipis pula, makin kecil pula noda hitam yang menempel di hatinya. Makanya itulah, jadi kalau orang yang pelanggan dosa atau yang menjadi orang yang sudah terbiasa dengan dosa, ya akhirnya sulit untuk ditembus dengan cahaya kebaikan. Ini kalau makin banyak noda hitamnya, maka noda itu ya akan menutup hati. Nah, fa'idha huwa, lalu jika seorang hamba itu naza'a, dia mencabut nodanya tadi yang nempel, dia bersihkan, wastaghfaro, dia meminta ampun, memohon ampun kepada Allah, wataba, dan bertaubat kembali ke jalan yang benar, maka sokula qalbu, maka hatinya kembali sokula, menjadi cerah, menjadi bersih hatinya. Jadi ini Nabi menggambarkan sesuatu yang abstrak tapi dengan penjelasan yang seperti visual. Jadi dosa itu seperti noda yang nempel. Nah, tergantung. Jadi kalau orang yang biasa nyuci baju atau apa ini ya mudah memahami kan. Jadi noda ini, kalau nodanya noda bandel lah itu, ya mungkin nggak cukup hanya dengan diguyur air. Nah, nodanya bandel lah, harus pakai sabun. Nggak cukup pakai sabun, harus dikucek. Nah, macam-macam itu. Kalau nodanya sampai sangat bandel sekali, bukan hanya disabun sampai direndam. Nah, ini proses pembersihan. Makanya dalam tobat itu kan macam-macam kan. Kenapa sampai dalam tobat ada yang sampai pada tingkat tobat itu dihukum mati, seperti taubat pezina dengan dirajam, taubat gitu ya, taubatnya orang yang minum khamr dengan dicambuk. Nah, itu ya, bisa kita pahami sebagai proses pembersihan. Jadi kalau yang punya pengalaman nyuci ya itu mudah memahaminya. Jadi, ada nyuci yang cukup hanya diguyur air langsung bersih. Ada yang nyuci itu harus pakai direndam, pakai dikucek-kucek, nah itu baru bisa bersih. Nah, ini kalau orang berdosa tadi, ya dia cabut kesalahannya,
dihentikan, wastaghfaro, dia beristighfar, wataba, bertaubat, kembali ke jalan yang benar, maka sokola qalbu, hatinya kembali terang, kembali terang. Jadi kalau di kalimat yang lain, dosa itu beban. Dosa itu beban. Misalnya kesalahan itu beban. Dalam cerita Nabi Musa, ketika disuruh mendatangi Fir'aun, itu kan kalau kita baca surah Asy-Syu'ara itu cerita tentang keberatan Nabi Musa ketika disuruh mendatangi Fir'aun adalah karena Nabi Musa merasa punya salah kepada Fir'aun. Nah, jadi awal surah Asy-Syu'ara awal, jadi ayat mulai dari ayat ke-10 ya. Firman Allah, wa idnada rabbuka Musa nitul qawma zalimin qawma fir'auna ala yattaqun qala rabbi inni akhafu ayyukadzibun wa yadiqu sadri wa la yattaliqu lisani fa asil ila Harun wa lahum alayya danbun fa akhafu ayyaqtulun. Ayat ke-14 itu pada kalimat pengakuan Nabi Musa, walahum alayya danbun, dan saya punya dosa atas mereka itu. Saya takut mereka akan membunuh saya. Nah, selain ketakutan ini, Nabi Musa mengadukan suasana perasaannya kepada Allah. Jadi ada ketakutan, takut didustakan, wayadiku sadri, karena punya salah, maka dadanya menjadi sempit, wala yantaliqu lisani, bicara pun juga nggak lancar. Ya dosa itu, nah ini kalau nanti kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi saat menghadap Allah ini kan, nah, kalau dosanya belum terselesaikan ini kan akan jadi beban, Ya, misalnya kalau contoh yang kita yakini bahwa ketika orang menghadap Allah saat di alam kubur akan didatangi oleh malaikat utusan Allah itu ya. Ya itu kalau banyak dosanya kan bisa gelagapan itu kan. Nggak akan bisa lancar berbicara, berkomunikasi dengan malaikat yang Allah utus. Itu ya, di antara pengaruh dosa. Bikin beban, kalau di sini hati menjadi gelap. Makanya di nasihat Abu Bakar ya, untuk menerangi hati, maka taubatlah solusinya. Wa in ada, kembali ke kalimat hadis ini, wa in ada zida fiha. Jadi kalau taubat kembali cerah hatinya. Tapi wa in ada, kalau balik kembali berbuat dosa yang kemarin belum ditaubati, nah, sehari ini nambah lagi misalnya zida. Nah, maka zida fiha, maka ditambah lagi noda di hatinya itu, hatta ta'luwa ala qalbihi, sehingga menutupi seluruh hatinya. Jadi hatinya ketutup oleh noda. Nah, ini wahwa ar-radul ladzi dzakarahu ta'ala. Ini adalah ron. Nah, kalau penjelasan ini kalau di buku tafsir, ini adalah tafsir dari ayat ke berapa itu, surah Al-Mutaffifin ya. Ayat ke-14 surah Al-Mutaffifin yang ada saktahnya itu, kallabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nabi menunjukkan bahwa itulah ron, wa huwa ar-ron. Ar-ron kalau di penjelasan tafsir apa itu, kalla bal rona ala qulubihim, ron walaba wa ghatta 'alaiha atau toba 'alaiha. Jadi sesuatu yang menutupi, ron menutupi. Kalla, jangan begitu kalau di Quran terjemah, bal rona ala qulubihim, akan tapi telah menutupi di hati mereka itu, maka nu yaksibu, apa yang dahulu mereka usahakan.
kasabnya, usahanya itu bikin hati tertutup oleh dosa semuanya, sehingga tidak ada celah, tidak bisa ditembus oleh cahaya iman. Wallah alam. Kalau hati yang menjadi apa itu apa kalau di kan pada kan istafti qalbaka, tanyakan pada hati kecil. Kalau hati yang menjadi pertimbangan akhir manusia dalam memutuskan perkara sudah tidak bisa memberikan masukan apapun, ya artinya nanti orang akan hidupnya hanya dengan nafsu. Itu sangat berbahaya kalau nafsu itu kan syahwat. Kalau dalam surah Nisa, wa yuridul ladzina tabi'una syahawati antamilu mailan adima. Kalau orang-orang yang mengikuti syahwat ya pengennya mailan adima, menyimpang setimpang-nyimpangnya, itu dalam surah An-Nisa ayat ke-26. Wa yuridul ladzina tabi'una syahawati antamilu mailan adima. Kalau udah hati nggak berbicara, akal nggak bekerja, yang ada hanya syahwat, ya ini akan terjadi penyimpangan sejauh-jauhnya. Jadi inilah kalau dalam konteks ini berbangsa kita itu tadi hubud dunia ini, undul dan adanmu ini yang kalau kasus penyimpangan korupsi dan sebagainya ini kan dari hubud dunia, kerakusan pada dunia yang akhirnya menghalalkan semua cara. Jadi sehingga ya semua perangkat negara yang disediakan pencegahan nggak ada yang efektif bekerja karena kalah oleh hubud dunia. Apalagi ditambah dengan ya tadi kegelapan hati karena dosa. Na'udzubillah min dzalik. Oke. Rawahul Imam Ahmad, hadis dari Ahmad, wa Tirmidzi, wa Ibnu Majah, wa Nasa'i, wa Ibnu Hibban, wal Hakim. Ini bisa kalau di buku tafsir bisa dibaca ulang di tafsir surah Al-Mutaffifin. Yang kedua, frasa ketiga, wal qabru dzulmatun wasirajulaha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini nggak usah penjelasan. Wal qabru, kuburan itu dulmah, adalah kegelapan. Nggak usah dijelaskan. Emang di dalam tanah gimana bisa terang? Ya kalau luarnya sih mungkin bisa ada penerangan lampu jalan, ada penerangan lampu taman. Bahkan hari-hari ini kan apalagi kuburan di sekitar Jakarta itu kan udah nggak serem lagi. Kalau kuburan di kampung zaman kita kecil itu, ketika penduduk Indonesia masih 100 juta itu, ya kuburan itu serem, gelap. Gitu. Nah ketika penduduk itu sudah 300 juta, ya tanah kuburan agak serem lagi, orang penduduknya udah dari sekitar kuburan, terang kuburannya. Nah jadi kalau itu yang atas kuburannya. Tapi alam kubur kan bukan itu. Alam kubur itu alam yang ada di bawah tanah itu. Nah, di bawah tanah gimana? Dia secara fisik ya memang itu gelap. Wal qabru dzulmah. Kuburan itu gelap. Ya kalau nggak percaya ya, ini sesuatu yang aksiomatik ya, udah ya, ketutup semuanya. Ya, mau pasang lampu di sana, di mana mau pasang lampu? Gitu. Nah, itu. Kalau misalnya oke dipasangin lampu, kalau lampunya mati yang mau ganti siapa? Misalnya gitu kan, ya, tetap saja kegelapan kubur. Belum lagi bahwa alam kubur itu sudah beda dimensinya dengan alam dunia. Yang kalau contoh kecilnya dalam keseharian kita, alam kubur itu seperti alam tidur. Makanya doa ketika tidur itu kan bismikallahumma ahya wa bismika amut, dan begitu bangun kan doanya doa alhamdulillah ahyana ba'dama amatan. Jadi setelah mati gitu. Tidur itu seperti mati. Makanya dalam dimensi tidur ya, nggak bisa lagi digunakan dimensi dunia. Mungkin saja orang tidur di tempat yang nggak bagus, tapi dia merasakan tidur yang nyenyak.
Mungkin saja ada tidur tempat yang bagus semuanya, tapi tidurnya nggak nyenyak, nggak nyaman. Itu karena alamnya dimensinya berbeda. Nah, ini dikatakan bahwa Abu Bakar wal qabru dzulmah. Kubur itu gelap. Alam kubur itu gelap. Wasirajulaha, dan lenteranya, penerangnya, lampunya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adalah kalimat thayyibah, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya ya, dalam semua zikir itu kita selalu diajarkan untuk berbanyak kalimat, memperbanyak baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya diriwayatkan Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala harrama, mengharamkan ala nari, atas neraka, man qala la ilaha illallah, siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah, yang mengucapkannya ia bertagi biha wajh Allah, yabtagi, yang mengharapkan biha, dengan ucapan la ilaha illallah itu dia harapkan wajh Allah, ridho Allah. Jadi, orang yang membaca kalimat tauhid dengan ikhlas, tidak ada tendensi duniawi, tidak ada tekanan, tidak ada ancaman, bukan karena acting sedang main drama, itu kan itu. Mengucapkannya karena kesadaran, keikhlasan. Ya, kalau pernah dulu membahas tentang syurut la ilaha illallah, itu kan ada al-ikhlasul munafi lisyirki walakul munafi lisyaki, itu yang betul-betul lillahi ta'ala, maka Allah haramkan orang yang mengucapkannya itu masuk neraka. Nah, meskipun punya dosa, punya apa, ya tetap bahwa la ilaha illallah itu akan menjadi lentera yang membimbing orang sampai nanti masuk surga. Rawahul Bukhari wa Muslim. Riwayat yang lawarwi anhu qala man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhalal jannah. Qalu ya Rasulullah fama ikhlasuha, qala antah juzakum an kulli ma harramallahu alaikum. Rawahul Khatib. Jadi, dalam riwayat yang lain, qala Rasulullah SAW bersabda, man qala, barang siapa yang membaca, mengucapkan la ilaha illallah mukhlisan, dengan ikhlas. Jadi mengucapkannya dengan tulus, jadi tidak karena tadi ketakutan, tidak karena ancaman, tidak karena tendensi duniawi dan sebagainya. Dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Ya, orang membaca la ilaha illallah bukan ikhlas kan juga pernah ada ceritanya kan. Misalnya yang terkenal pada masa akhir hayat Nabi, orang-orang yang setelah Fathu Makkah kan masuk Islam berbondong-bondong gitu kan. Dan belum tentu mereka berjumpa dengan Nabi, karena mendengar kekuatan Islam yang sudah bisa menaklukkan orang Quraisy, Makkah itu, ya suku-suku lain yang lebih lemah dari Quraisy ya masuk Islam lah. Tapi kemudian setelah Nabi wafat, ya malah mereka justru yang pada duluan keluar dari Islam, gitu lah. Jadi ya indikasi nanti kalau di sini penjelasan ketidakikhlasan. Qalu ya Rasulullah, kalau orang baca la ilaha dengan ikhlas maka dakhalal jannah, akan masuk surga. Meskipun masuknya itu karena misalnya berbagai macam dosanya, tapi waktu mengucapkan la ilaha itu ikhlas, menyatakannya ikhlas. Tapi setelah itu kemungkinan orang itu banyak dosa dan sebagainya. Kalau sempat membaca cerita tentang penghuni surga terakhir, kalau cerita itu menarik kalau baca Riyadhus Shalihin bab terakhir tentang penghuni surga terakhir. Itu ada cerita itu ya. Ternyata mereka hanya pernah
mengucapkan la ilaha illallah tapi ketutup oleh banyak dosa sehingga harus menyelesaikan dosanya itu dan menjadi penghuni surga terakhir. Nah, qalu, para sahabat bertanya, Rasulullah, wahai Rasulullah, fama ikhlasun. Apa kriteria ikhlas membaca la ilallah itu? Qala, Nabi bersabda, antah juzaku. Agar memproteksi, menghalangi kamu kalimat la ilaha illallah itu an kulli ma harramallahu alaikum, dari segala apa yang Allah haramkan atasmu. Ini kalimatnya mudah, tapi pengamalannya nggak mudah. Bahwa la ilaha illallah itu menjadi proteksi, protektor, penghalang orang dari semua yang Allah haramkan. Jadi ya kan kalau di dalam perubahan cita rasa ya, jadi antara orang sebelum Islam dan setelah Islam itu kan ada perubahan cita rasa. Jadi kalau sebelum beriman, jadi nggak ada beban untuk melakukan larangan Allah itu, ya nggak ada beban apa. Tapi begitu orang sudah beriman, maka dia memiliki protektor, ada penghalang dari dirinya terhadap larangan-larangan Allah. Ada setidaknya beban ketika melakukan itu, ada beban dosa dan sebagainya itu. Bahwa artinya masih ada protektor dalam diri orang itu. Itulah diantara ciri keikhlasan, jadi mulai takut kepada Allah. Dan itu kalau dalam cerita tentang inkilab, ya, perubahan para sahabat, yang tadinya penyembah berhala, yang tadinya peminum khamr, segala macam itu. Begitu mereka menyatakan la ilaha illallah, maka terjadilah ada perubahan total dalam hidupnya. Rawahul Khatib, diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Kila, dia menyatakan sab'atu asya. Ada menyebutkan ada 7 perkara tunawwirul qabr, yang akan menerangi kubur. Alam kubur akan terang. Awaluha adalah al-ikhlasu fil ibadah. Yang pertama adalah ikhlas dalam beribadah. Ini syarat, ya, syarat diterimanya amal. Dan kalau dikatakan bahwa itulah yang pertama, keikhlasan ibadah adalah penerang alam kubur. Wasani, yang kedua adalah birrul walidain, adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kalau di bahasa orang kita itu, orang tua itu adalah keramatnya anak, gitu ya. Ya, seburuk apapun ya orang tua adalah keramatnya anak, surganya anak di orang tua, gitu ya. Birrul walidain ini menjadi penerang alam kubur. Ada kesempatan. Gimana kalau orang tua sudah tidak ada, ya, masih banyak peluang dilakukan. Ya, adalah mendoakan, tiada henti dalam setiap berdoa, menyertakan agar Allah juga mengampuni dan merahmati. Makanya dalam kita setiap ada kesempatan berdoa akan Rabbi firli wali walidayya, Rabbana fir lana wali walidina. Jadi selalu menyertakan selama orang tuanya memang orang tua yang bisa untuk didoakan oleh anak. Memang ada orang tua yang bisa didoakan, ada. Ya, kayak misalnya orang tua Nabi Ibrahim itu kan sampai dilarang untuk mendoakan karena bukan. Nah, tapi tabirul walidain tetap bisa dilakukan dalam bentuk yang lain. Wasalisu, ya, ketiga adalah silaturahim, menyambung orang yang punya hubungan nasab, rahim, gitu ya. Rahim ini hubungan persaudaraan. Gitu. Jadi ini kalau silaturahim bahasa Indonesia itu berbeda konotasinya sih. Bahasa Indonesia silaturahim itu ketemuan. Nanti meskipun orang nggak punya hubungan nasab, kumpul ketemu namanya silaturahim. Itu bahasa Indonesia. Jadi bahasa Arab silaturahim ini ya khusus untuk menyambung orang yang memiliki hubungan nasab. Hubungan nasab. Itu namanya silah, artinya menyambung ar-rahim. Rahim, orang yang punya hubungan persaudaraan nasab.
Ini bunyinya sama, konotasinya berbeda. Silaturahim dalam bahasa Arab ya, dan bahasa Indonesia. Yang warabi yang keempat adalah an la yudhaya umrohu fil maksiyah. Yang keempat, la yudhaya, tidak menghambur-hamburkan umrohu umurnya fil maksiyah, dalam perbuatan maksiat. Jadi umur ini sesuatu yang sangat berharga. Jadi waktu, kesempatan Allah berikan kepada kita. Jadi, kalau dihambur-hamburkan, disia-siakan dalam maksiat, ya ini akan membuat kubur menjadi gelap gulita. Gitu ya. Ini salah satu yang menerangi kubur adalah ini efektivitas umur dalam kebaikan. Setidaknya kalau tidak bisa beramal ibadah, dia tidak maksiat. Karena ya, menghambur-hamburkan umur dalam maksiat ini ya mengganggu di masa depan. Wal khamis, yang kelima, Allah yutbi'a hawa, tidak mengikuti nafsu. Karena tadi nafsu itu akan cenderung kepada penyimpangan. Kalau dalam surah An-Nisa tadi ayat ke-26 ya. Wa yuridul ladzina tabi'una syahwati antamilu mailan atima. Kalau dalam surah Yusuf, wa ma'ubari'un nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu illa marahimah rabbi. Ya, kita kecenderungan ke sana. Ya, mengikuti hawahu, suka-suka. Dan memang kita ini ya, perlu terus latihan bahwa hidup itu tidak boleh diselesaikan hanya dengan like and dislike. Jadi Allah berikan kita dalam mengelola dunia ini, jadi dikasih yang sangat penting adalah akal, pikiran, dan agama. Ya, harusnya dalam mengelola, memutuskan perkara, memutuskan pilihan itu ya standarnya bukan hawa, bukan suka-suka, tetapi ilmu. Sebagaimana firman Allah di surah Al-Isra kan, wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Jangan kamu putuskan sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Jadi artinya kalau kita menetapkan apapun, mengikuti apapun, ya harus tahu juntrungan ilmunya apa gitu kan. Itu harus ada. Nah, sesungguhnya ini kan sudah manusia lakukan, tapi dalam kehidupan yang lain, misalnya ketika orang memperbaiki mobil, ya, dia bawanya ke bengkel, ke montir yang dia percaya orang itu tahu kan. Ketika ada kerusakan dalam apa itu misalnya alat-alat elektronik, ya, dia bawa ke orang yang tahu itu. Nah, itu kan sesungguhnya memberi petunjuk isyarat bahwa kehidupan itu harus disesuaikan dengan cara ilmiah, gitu. Tidak pakai suka-suka. Nah, itu ya. Jadi ini kan sayangnya itu. Jadi dalam hal yang lain itu kadang suka-suka lebih dominan, ini hawa ini yang merugikan gitu ya. Kalau dicir ini akan bisa menggelapkan alam kubur. Wasadis yang ke-6 adalah an yajtahida fit ta'ah, bersemangat, jadi istihad, bersungguh-sungguh dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepatuhan kepada Allah tidak dilakukan dengan ya sekenanya, alasannya mastata'tum, semampunya, tapi pakainya malah semaunya. Nah, istihad itu ada unsur challenge, ada unsur tantangan. Jadi misalnya sudah bisa misalnya itu kan, sudah bisa berkemampuan 6, maka bersemangat sampai 7. Terus itu. Kalau dulu guru saya mengajarkan misalnya istihad dalam ibadah, dalam sholat misalnya. Mulai dari sholat tepat waktu. Itu kan perlu mujahadah, perlu semangat. Misalnya sholat sih, tapi waktunya suka akhir. Gimana caranya agar bisa tepat waktu? Setelah sholat tepat waktu, gimana bisa lebih meningkat lagi? Bisa berjamaah. Berjamaah sering terlambat, gimana bisa meningkat lagi terus sampai nanti bisa menjadi orang yang
secara ibadah itu dalam kualitas ibadah yang terbaik lah. Itu perlu proses ya, istihad bersungguh-sungguh, jadi tidak sekenanya gitu. Karena dia kalau dalam cerita Al-Qur'an yang membedakan antara orang munafik dengan yang bukan itu adalah pada kesungguh-sungguhan. Allah menyebut orang munafik kalau sholat itu wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik kalau sholat itu malas-malesan, nggak ada semangatnya, nggak ada mujahadah, nggak ada istihadnya. Oke. Kemudian yang ketujuh wasabiu, yang ketujuh adalah an yuksira dzikrullah, memperbanyak zikir, memperbanyak ingat Allah, memperbanyak menyebut nama Allah. Ya, ini banyak kan pilihan-pilihan zikir. Ada zikir bebas, baca tasbih, tahmid, takbir. Dan alhamdulillah di Indonesia ini secara umum masyarakatnya religius. Jadi kalau ada bencana atau apa itu yang terdengar itu kalimat zikir. Jadi begitu melihat ada gunung meletus, orang bacaan zikir, ada takbir, istighfar segala macam lah. Jadi kalau ada apapun itu, yang kalimat-kalimat spontannya itu alhamdulillah menggambarkan bahwa ini bangsa yang religius, bangsa yang agamis. Jadi yang mereka selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ada orang Indonesia yang nggak agamis ini ya sesungguhnya agak menyalahi ya. Menyalahi apa itu wajah Indonesia itu ya religius. Maka kalau orang di Indonesia tidak agamis ini ya sayang lah, itu secara sosiokultural itu nggak Indonesia. Karena Indonesia itu ya sekali lagi masyarakatnya itu agamis, religius. Oke, kemudian yang berikutnya, waktunya udah jam 5. Wal akhiratu dzulmatun. Akhirat adalah kegelapan. Ailikasratil ahwal, karena banyaknya kekacauan. Ya, gimana nggak kacau? Buminya diganti, langitnya terbelah, kan? Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat wa idzal jibalu suatu kekacauan luar biasa. Kalau misalnya kita sekarang ada satu gunung meletus itu sudah bikin kacau. Ini kebayang aja misalnya kalau contoh yang gampang tentang gunung meletus. Di antara tanda kiamat itu kan wa idzal jibalu nusifat di surah wa idzal jibalu suyirat. Ketika gunung-gunung itu diperjalankan, gunung meletus semuanya. Nah, bayangkan kalau di Indonesia gunung dari gunung Bukit Barisan dari sepanjang Sumatera sampai nanti gunung di Jawa, kalau semua gunung Jawa meletus dalam waktu bersamaan, gimana kekacauan yang terjadi? Ya kan di Jawa ini kan hampir di seluruh dataran wilayah tengah Jawa kan gunung semua. Bahkan di bagian utara masih ada Gunung Muria di utara itu. Nah, ini kalau semua gunung itu meletus, itu kekacauannya kayak apa? Ini secara fisik ya, bisa kita bayangkan kekacauannya. Dulmah. Nah, ke akhirat itu gelap. Likasratil ahwal, karena banyaknya kekacauan. Wasirajulaha, dan yang menjadi penerang, lentera kegelapan akhirat itu adalah al-amalus soleh, adalah amal kebaikan. Amal soleh dari yang fardu ain sampai fardu kifayah, sampai semua amal kebaikan yang bermanfaat bagi sesama manusia, bagi sesama makhluk Allah, semuanya. Rawi Anusa Salama qala innallaha yuhibbu an yukhada bi rukhasihi kama yuhibbu an yukhada bi azabihi. Innallaha ba'atsani bil hanafiyati samha dini Ibrahim. Rohib bin Asakir. Ini tentang amal soleh, itu termasuk rukhsah itu amal soleh kalau di sini ditekankan. Innallaha sungguhnya Allah yuhibbu senang
an yu'khoda, diambil birukhosihi, rukhsah-rukhsahnya, kemudahan-kemudahannya. Misalnya orang yang nggak mau sholat qashar jamak, misalnya. Ya, pada orang seperti itu, ketika ada momentum untuk jamak qashar, sebaiknya diambil. Karena Allah mencintai, rukhsahnya itu diambil, sebagaimana Allah senang kama yuhibbu an yukhada bi azaibi. Sebagaimana Allah senang orang atau diambil hukum azimahnya, hukum aslinya, bukan rukhsahnya. Contoh misalnya azimah, sholat duhur 4 rakaat, nah rukhsahnya menjadi 2 rakaat, ya kan? Azimahnya sholat duhur, asar ada waktunya, tapi rukhsahnya bisa dijamak pada salah satunya, itu misalnya itu ya, dua-duanya boleh. Nah, kalau yang tidak pernah ngambil rukhsah, ya sekali-kali lah ada ambil rukhsah yang Allah berikan itu. Innallaha ba'asani, sesungguhnya Allah mengutusku bil hanafiyatis samhah, dengan agama hanif, agama kebenaran, as-samhati, yang toleran, mudah, gampang. Jadi maka jangan dipersulit, yaitu dini Ibrahim. Samhah itu gampang. Jadi kalau teori dalam jual beli, jadi nggak sampai diberat-beratkan, nggak terlalu mahal harganya, namanya samhah. Ini ungkapan Nabi riwayat Ibnu Asakir warwi annahu qala adul azaimah, lakukan, tunaikan hukum azimah, hukum-hukum asli, puasa Ramadan itu azimah. Nanti rukhsahnya berbuka karena sakit, berbuka karena safar, untuk diganti di kesempatan yang lain. Adul azaim, lakukanlah hukum azimah, wa kebalur rukhsah, dan terimalah rukhsahnya. Kalau ada kemudahan yang Allah berikan, ya terimalah. Wada'un nasa, dan tinggalkan orang-orang. Jadi faqad kufitumuhu, maka sungguh kalian telah tercukupi. Jadi jangan bergantung kepada manusia. Jadi orientasi ibadah itu ya kepada Allah. Wada'un nasa kufitumuhu, ini kalau semaknanya tentang kemandirian. Wada'un nasa faqad kufitumuhu, dan tinggalkanlah orang-orang karena kalian sudah tercukupi. Ini tentang kemandirian agar orang tidak menjadi beban bagi orang lain. Rawul Khatib. Warwi annahu sallallahu qala man lam yaqbal rukhsatallah kana alaihi minal ismi mislu jibali Arafah. Rawal Imam Ahmad. Man lam yaqbal, barang siapa yang tidak menerima rukhsatallah, rukhsah kemudahan dari Allah. Jadi ada kemudahan-kemudahan nggak mau terima. Ini yang kalau di sebagian orang maunya agama itu formulanya formula dosis berat, nggak mau pakai dosis ringan. Adalah agama itu kan ada yang beratnya, ada ringannya. Jadi ya sebagaimana ngambil azimahnya, juga satu saat ngambil rukhsahnya. Nah, jangan juga kemudian orang ngambil rukhsahnya semuanya. Tatabbu rukhsah itu juga salah juga. Agama menjadi tidak ada aslinya karena diambil rukhsahnya semuanya. Nah, tapi kalau sampai orang nggak mengambil rukhsah, jadi nanti agama akan kelihatan menjadi sesuatu yang berat. Padahal dalam surah Toha Allah tegaskan, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Quran atasmu itu agar kamu keberatan. Dan teori kan bahwa wa majallahu fidya, ya di surah Al-Baqarah puasa itu kan, yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Di agama itu ya ada yang berat, ada juga yang ringan. Jadi kalau semuanya agama diberatkan semuanya, nanti susah, nanti agama jadi kaku. Kalau agama diambil rukhsahnya semuanya, nanti nggak ada yang asli, originalnya nggak ada. Misalnya orang ambil rukhsah terus,
Ini sholatnya yang 4 rakaat, 2 rakaat semuanya. Nggak ada aslinya nanti. Nah, jadi tentang rukshoh dan azimah ini tadi amal soleh yang dijelaskan Syekh Nawawi malah ke sana arah. Atau ini pas ada momentum apa itu. Rukshoh itu masih dalam kategori amal soleh. Biasanya orang menjelaskan kan mungkin ada momentumnya. Sepertinya ini kalau melihat penjelasan ini, Syekh Nawawi menghadapi orang yang melihat amal soleh itu cara beragama yang berat-berat. Sepertinya sehingga beliau belum menjelaskan bahwa amal soleh nggak harus yang berat-berat. Bisa jadi orang mengikuti rukhsah kemudahan-kemudahan itu juga termasuk dalam kategori amal soleh. Nah, ini kan biasanya rukhsah ini kan kadang ada sebab. Nah, orang yang tidak terima rukhsah dari Allah karena alaihi, maka ada atasnya minal ismi dosa mislu jibali Arafah, sebagaimana besarnya gunung-gunung Arafah. Dosanya besar, nggak mau ngambil rukhsah, maunya azimah, maunya berat-berat semua. Oke, jadi itu amal soleh termasuk rukhsah yang terakhir. Wassiratu dzulmatun. Sirat, ini bukan siratal mustaqim ya, ini beda nih kalau siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim itu Islam agama. Nah, jalan yang lurus. Tapi kalau as-sirat tanpa mustaqim, nah itu tentang sirat yang ada di hari kiamat yang disebut jembatan membentang di atas jahanam yang diisyaratkan dalam surah Maryam ayat ke-71. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya tsumma najla taqawanatan jisiyah. Ayat 71-72 surah Maryam tentang sirat ya. Semuanya akan melewatinya. Nah, sirat itu gelap, kegelapan, melintasi sirat yang disebut lebih tajam dari pedang, lebih halus dari rambut dibelah 7 itu melewatinya gelap. Wasirajulaha, dan menjadi pelampu penerang melewati sirat adalah al-yaqin, adalah keyakinan bahwa tahqiqut tasdiq bil ghaibi bi izalati kulli raib. Penjelasan Nawawi. Jadi yakin adalah membuktikan pembenaran terhadap al-ghaib yang ada dalam awal surah Al-Baqarah. Yu'minu bil ghaibi dal muttaqin alladzina bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa hum yunfiqun. Qadim mabna uzila kama uzila qabla aqratihum yuqinun. Itu yang tentang al-yakin. Jadi membuktikan, jadi pembenaran terhadap hal gaib yang Allah sebutkan biizalati kulli raib, dengan menghilangkan setiap keraguan-keraguan. Makanya dalam penjelasan as-sirat yang ada di Al-Maryam 7172 itu, semua melewatinya. Sumanunajil ladzina taqaw. Lalu kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadarud dhalimina fiha jisiyah, dan kami biarkan orang-orang yang dolim itu mereka terjebur ke dalam neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Jadi inilah nasihat dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, makalah yang keempat dari kitab Nasihatul Ibad.